Reni yang dari tadi tuh selalu berkendara di jalur kanan merasakan kalau tadi tuh ada satu mobil yang berkali-kali melintasi jalur kiri. Seolah-olah mobil ini tuh seperti lagi muter di sekitaran jalur kiri aja, Wak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam Jumat ini Nada akan kembali membawakan cerita horor yang paling ditunggu-tunggu dari Wak semua, yaitu membacakan kisah-kisah horor atau pengalaman-pengalaman horor dari beberapa Wak lainnya, ya kan, untuk menambahkan apa? Menambahkan koleksi cerita horor kita. Dan untuk kisah kali ini lagi-lagi kisah yang sangat epic dan datangnya lagi-lagi dari Kalimantan juga, yaitu pengalaman horor dari Kak Reni yang berasal dari Palangkaraya. Halo Kak Reni, terima kasih banyak sudah membagikan kisah horornya buat kami semua. Dan memang ini setnya agak sedikit berbeda, Wak, karena aku lagi work from home, semuanya lagi pada WFH. Jadi kurang lebih mungkin 10 harian lah kita sampai tanggal 20 setelah PPKM berakhir, kita bakal balik lagi ke studio seperti biasa, Wak, ya. Dan jadi gimana kisah lengkapnya, nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi pengalaman horor ini tidak hanya dialami oleh Kak Reni aja, tapi Kak Reni mengalaminya bersama adiknya yang bernama Kiki, yang sama-sama dari kota Palangkaraya, Wak. Nah, jadi Wak, pengalaman ini bisa dibilang nggak bisa dilupakan lah oleh Kak Reni dan adiknya yang bermula di tahun 2018 lalu, dimana pada saat itu mereka berdua ini punya rencana untuk mudik, Wak, naik motor dari Palangkaraya ke Sampit. Mantap juga kawan berdua nih ya, udah cewek naik motor pula Aida. Tapi pasti mereka udah terbiasa ya mungkin, Wak, perjalanan jarak jauh ini. Dan perjalanan dari Palangkaraya ke Sampit ini kurang lebih memakan waktu 4 jam setengahan gitu loh, Wak. Nah, terus Wak, Kak Reni sama adiknya ini berangkat dari rumah sekitar jam setengah 3 sore. Mungkin karena memang waktu itu momennya lagi Ramadan kali kan, makanya Kak Reni ini mengestimasi kalau berangkat siangan kemungkinan bisa sampai di tujuan tuh udah waktunya berbuka puasa lah gitu. Nah, selama di perjalanan, Wak, Kak Reni ini memang sengaja mengendarai motor dengan kecepatan yang pelan supaya di pikirannya udahlah nanti waktu azan maghrib berkumandang kami bisa sempet nih singgah di rest area gitu. Dan bener aja, Wak, Kak Reni sama adiknya ini pun sampai di tempat rest area tuh kira-kira jam setengah 6 sore. Nah, sesampai di tempat persinggahan, Wak, mereka pun ya udah berbuka puasa dan melakukan ibadah sholat maghrib seperti biasanya. Dan setelah itu mereka kembalilah ini melanjutkan perjalanan dengan estimasi waktu sekitar 2 jam lagi bisa sampai ke Sampit gitu. Nah, saat di tengah perjalanan, Wak, mereka berdua ini udah mulai ngerasa ada sesuatu yang mengganjal gitu, dimana Kak Reni yang dari tadi tuh selalu berkendara di jalur kanan merasakan kalau tadi tuh ada satu mobil yang berkali-kali melintasi jalur kiri. Seolah-olah mobil ini tuh seperti lagi muter di sekitaran jalur kiri aja, Wak. Jadi tiap kali lagi mau motor, lewat mobil ini. Gak lama kemudian lewat mobil yang sama. Mobil yang sama ya. Dan saking seringnya mobil ini lewat, Wak, ditambah lagi jalur tersebut kondisinya sepi nih, membuat si Kiki, adiknya Kak Reni ini nyeletuk lah, kok mobil ini lewat lagi? Nah, dari situ Kak Reni mikir, oh berarti bukan aku aja nih yang nengok, yang ngeh soal mobil ini, adik aku juga. Nah, mendengar celutukan adiknya, perasaan cemasnya Kak Reni pun makin bertambah. Oh, ternyata bukan aku aja. Karena bukan apa, Wak, ya, menurut info dari Kak Reni, sesaat kejadian itu berlangsung, situasi perjalanan yang mereka alami pada saat melakukan perjalanan itu, kiri kanan jalan tuh ya cuma pohon-pohon aja tanpa rumah penduduk. Jadi jangan kalian bayangkan perjalanan mereka itu rame orang, apa motor, apa rumah-rumah penduduk tuh enggak, sepi, Wak. Dan ditambah lagi kondisi perjalanan pada saat itu memang gak cuma sepi kiri kanan aja, tapi kendaraan juga sepi gitu. Ya lah kalau Kak Reni cemas ya kan. Ada kali 4-5 kali dia lihat mobil yang sama dengan plat yang sama tuh ngelewatin mereka terus. Nah, itu jalan satu arah, mereka gak ada berhenti-berhenti, mereka gak ada motong juga mobil itu. Udah ada yang janggal nih ya, satu mobil tuh kok lewat-lewat terus. Tapi, Wak, kecemasan itu berangsur-angsur mulai sirna nih ketika Kak Reni melihat ke arah langit. Tiba-tiba langit itu cantik kali, Wak. Banyak kali bintang bertaburan tuh loh, Wak, ditambah indahnya bulan di malam itu. Jadi kayak teralihkan kepanikan mereka itu dengan pemandangan langit pada malam itu, Wak. Terus Kak Reni nyeletuk lah, weh dek, gak usah lagi kau risaukan mobil itu, mending kau tengok bulan tuh, cantik kali ya, sempurna kali bulannya. Dia ini mencoba untuk mengalihkan pandangan atau kecemasan adiknya dengan keindahan langit pada malam itu, Wak. Wih, iya Kak ya, cantik kali Kak ya. Dan tengok tuh dek, bintangnya banyak kali, terang lagi kan. Wih, iya Kak, kata adiknya kan. Dah teralihkan lah itu kecemasan mereka dengan pemandangan langit itu kan, Wak. Nah, baru aja mereka memandangi, memuji pemandangan langit itu, mendadak, Wak. Ini mendadak ya, Kak Reni sama si Kiki aus sekali, dehidrasi mereka. Dek, aku haus sekali ya dek, kata si Reni. Kak, sama, kok haus sekali kita ya. Nah, pas sama-sama lagi haus itu, pas pula, Wak, di depan jalan mereka itu ada warung kan. Nah, warung ini berdiri sendiri di tengah hutan.
hutan, wah, hutan sawit pula itu. Gak ada bangunan ataupun rumah penduduk di sana. Nah, karena mereka memang udah kehausan, gak mungkin sambil minum waktu bawa motor ya kan, mereka nempilah ke warung itu. Nah, sesaat mereka sampai di warung itu, Kak Reni sama adiknya itu ya lihatnya normal-normal aja, wah. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada beberapa warga, dan ada juga si penjaga warung. Nah, waktu udah sampai memang Kak Reni sama adiknya tuh kayak ngerasa nggak nyaman karena dia ngelihat ada bapak-bapak sama ibu-ibu yang duduk di warung itu ngelihat mereka tuh aneh gitu. Tengoknya lah anak ini berdua gitu kan. Tapi Kak Reni sama adiknya nggak peduli, malah kan memang kausan kali ya kan. Mereka minum gitu, minum lah mereka banyak-banyak, wah. Nah, si penjaga warungnya itu ibu-ibu juga, ibu-ibu wah ya, rambutnya memang digerai, dia agak ngembang gitu lah rambutnya. Dilayani, mau minum apa dek? Nah, minumlah, kata si ibu itu. Nggak ada yang aneh, memang kayak orang-orang biasa, cuman yang bapak-bapak ibu-ibu tuh aja yang nengok dia tuh kayak aneh gitu. Si penjaga warungnya enggak. Dah lah tuh kan, mungkin karena memang udah ngerasa risih ditengokin sama bapak-bapak ibu-ibu ini, Kak Reni pun bilang, dek udah selesai minumnya lah, kita lanjutkan lagi perjalanan, kata dia kayak gitu. Ayolah yuk kak, kata dia kayak gitu kan. Udah puas kok minumnya, udah yuk berangkat kita, bismillah ya, kata. Dan mereka melanjutkan lagi perjalanan kan, wak. Nah, selama perjalanan itu berlangsung, wak, mereka berdua mulai lagi nih merasa kalau dari tadi mereka ini udah 4 kali berkendara di seputar jalan yang itu aja. Di putaran pertama mereka belum sadar, di putaran kedua Kak Reni udah mulai sadar karena ya itu dia ngeliat warung yang sama yang tempat dia minum tadi tuh, dan dia pun melihat ibu-ibu penjaga warung itu yang masih nongol ya, masih tegak depan warung itu. Nah, waktu itu Kak Reni masih mikir positif aja, wak. Nah, terus di putaran ketiga nih mereka balik lagi masih di jalur yang sama dengan titik ya warung yang sama itu beserta hutan sawit ya. Dah bismillah lagi kan. Di putaran keempat, adik ya Kak Reni, si Kiki baru sadar. Terus dia nyeletuk, kak, ini bukannya jalan yang tadi, ini kan warung yang tadi nih, katanya. Wih, diamlah kau, kata dia kayak gitu. Kita diputarin aja ini kak ya kayaknya. Udah kau baca bismillah aja, gak kenapa-napanya itu, kata si Reni ini nenangin adik ya. Nah terus waktu tetap jalan lagi, ngelewatin lagi tuh warung itu tuh, dahnya si Kiki adiknya Reni ini nyeletuknya beda. Oh, kata dia kayak gitu, disapanya ibu tadi. Ngapain kau sapa, kata dia. Ya macam mana kok orang dia ngeliat aku, kata adiknya kan. Tapi kak, kok rambut ibu itu makin keriting, makin panjang, makin ngambang, makin acak-acak ya kak, kata si Kiki. Nah kalau celetukan adiknya, perasaannya Kak Reni pun makin cemas lah, karena apa lagi tengok sama adik aku nih. Kak Reni pun sebenarnya nengok ibu itu, tapi kan gak sedetail itu dia bisa ngeliat rambutnya makin panjang kan, wah. Cemas nih Kak Reni, udah lah, jangan kau tegur-tegur lagi, udah kita baca bismillah aja, doa terus kau dalam hati, kata. Gak usah ngomong macem-macem, kata si Kak Reni kan. Kenapa wak? Karena menurut kepercayaan Kak Reni, apabila melihat sesuatu yang aneh, yaitu jangan langsung diucap di mulut itu, disimpan di hati aja. Nanti kalau udah nggak ada di sini lagi baru kau ceritakan, karena nanti takutnya bisa memicu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah pada titik ini, pada saat si Kiki itu nyeletuk hal tersebut, di titik inilah Kak Reni ternyata baru sadar kalau dari tadi ada 2 bus yang besar kali wak, dengan kecepatan tinggi melintasi jalan yang sama dengan mereka, yang mana lebar jalannya itu sempit saja nih. Nah tapi anehnya 2 bus yang melintasi mereka ini nggak ada ngelakson sama sekali. Karena biasanya kalau perjalanan jauh kayak gitu, ada bus yang gede banget atau ada truk gitu ya, ada motor lewat, biasa diklakson biar kayak, lewat dulu ya gitu loh. Tapi nggak, bus ini melaju aja seolah-olah nggak nengok mereka. Agak aneh tuh Kak Reni melihat situasi itu ya kan. Nah setelah diputarin berkali-kali itu, Kak Reni teruslah berdoa sama Allah kan, ya Allah tolonglah lindungi perjalanan kami. Kalau memang setan ini mau ganggu, udah ganggu aku aja, jangan ganggu adik aku, karena kan dia bawa adiknya kan, wak. Tolong ya Allah bantu kami, tolong ya Allah bantu kami. Nah sembari memanjatkan doa itu, wak, tiba-tiba mereka mendengar nih azan berkumandang, dan pada saat yang sama juga mereka melihat ada masjid, wak, dengan sekumpulan orang-orang berpakaian ibadah tuh yang bergegas untuk menuju ke masjid tersebut. Nah Kak Reni yang melihat pemandangan tersebut langsung agak lega tuh, wak, karena kan akhirnya dia melihat ada tempat ibadah yang mana isinya pasti orang-orang beneran lah, bukan orang-orang kayak yang di warung itu tuh. Tapi wak, rasa leganya itu hilang seketika ketika adiknya si Kiki ini nyeletuk lagi. Itu orang taraweh kak, kok taraweh jam 9 malam ya kak? Nah gara-gara celetukan adiknya ini, tingkat kecemasan Kak Reni udah di puncak, wak. Karena dari tadi mereka mengalami dan melihat hal-hal yang aneh, ditambah lagi waktu menunjukkan hampir larut malam. Takut itu wak Kak Reni, ya Allah nih aku bakal selamat gak sih pulang sama adikku gitu loh. Tetapi wak, keraguan ini pun bukannya membuat Kak Reni ini bersedih hati, dia justru lebih menjadi lebih ikhlas dan yakin bahwa Allah pasti bakal nolong mereka lah gitu. Dan dengan keyakinan ini wak, Kak Reni dan adiknya pun tidak henti-hentinya memanjatkan doa adek, terus doa adek ya, terus istighfar,
terus doa, terus istighfar. Dan kalian tahu sembari mereka ini melantunkan doa mereka tiba-tiba terhenti ketika melihat ada kakek-kakek berbaju putih sedang menyeberang nih Wak, dari kiri ke kanan. Dek, ada kakek-kakek dek, kita minta tolong dia aja yuk katanya. Karena dari jauh Kak Reni sudah memperhatikan kalau si kakek ini menyeberang ke kanan untuk memasuki sebuah mobil. Paling tidak, oh ya udah dek, nanti kita buntutin mobil ini aja biar nggak usah berdua kali gitu kan. Dan pada saat si kakek itu sudah mendekati mobilnya, dan kalian tahu ternyata mobil yang didekati oleh si kakek adalah mobil yang mereka lihat di perjalanan pertama kali. Mobil yang 4 kali melewati mereka setelah mereka dari rest area itu, yang motong-motong mereka itu. Mobil itu yang dia lihat platnya sama. Langsung terkejut. Ya Allah, ini mobil tadi. Kakek itu masuk ke dalam mobil ini. Nggak jadi Wak, akhirnya mereka tetap melaju nih. Ya Allah, itu mobil tadi katanya. Dan nih yang paling epicnya Wak, setelah Kak Reni melewati mobil itu, tiba-tiba ada 2 orang bermotor juga yang muncul tiba-tiba di sebelah kanan mereka tuh. Jadi kayak nyerempet mereka dari kanan, dan motor berduanya langsung ngasih klakson, ngasih peringatan sama mereka. Dan kaget juga nih motor yang kanan ini yang nyerempet mereka. Nah ketika melihat dan mendengar klakson tersebut, ya Kak Reni kaget bukan main juga lah sama adiknya kan. Wih, ini motor dari mana? Karena dari tadi mereka nggak nampak satupun kendaraan kecuali mobil si kakek tadi tuh. Ya cuma itu aja nggak ada. Dia tengok motor, mobil lain, truk lain nggak ada. Nah orang yang ada di motor itu pun terkejut nengok mereka. Dan akhirnya mereka menepi lah kan. Dan kau tahu si pengendara motor yang tiba-tiba ada di sisi kanan mereka tuh ngomong apa? Kalian datang dari mana? Jadi nih di pandangan yang bermotor berdua sebelah kanan itu, mereka pun sama-sama nggak ngeliat si Reni. Mereka kaget gara-gara motor Reni tiba-tiba ada sebelah kiri mereka. Seolah-olah Wak gini, si kawan berdua yang lagi naik motor ini lagi jalan juga mau kesampit kan Ngeng. Tiba Kak Reni sama Kiki muncul aja gitu tiba-tiba. Kalian pikir makanya terkejut orang ini. Akhirnya kan menepi kan. Kak maaf ya kak, maaf kata si Reni, kami nggak lihat kata kayak gitu. Kalian itu yang datang dari mana? Kok bisa-bisanya kalian datang? Loh kami juga dari tadi nggak ngelihat kakak, kami nggak ngelihat kendaraan yang lainnya. Ngepilah mereka cari tempat peristirahatan sebentar kan Wak ya. Dan pada saat ingin melajukan motor ke rest area itu, bensinnya Kak Reni habis. Padahal ya waktu itu aku lupa ceritain, waktu yang mereka terputar-putar di warung itu, Kak Reni sempat ngeliat nih indikator bensinnya, oh masih penuh, masih full. Karena takut kan Wak, kalau Wak diputar-putar terus di tengah hutan mencari bensin gimana ya kan, waktu itu masih full. Pada saat ketemu si abang itu, rest langsung habis. Nah akhirnya mendorong, dapat warung bensin, baru diisi. Nyampe lah di pom bensin bentar kan Wak ya. Nah udah sampai di pom bensin, Kak Reni ngisi bensin, adiknya ke toilet nih, ya kan. Dah dia isi dulu bensinnya. Nah udah selesai, Kak Reni nepi lah dekat sekitar pom bensin itu nungguin Kiki. Nah beberapa menit Kak Reni ini menunggu Wak, tiba-tiba muncullah seorang pria dari sudut kegelapan pom bensin itu. Nah pria ini malah tersenyum Wak sama Reni. Dia bilang mau mudik ya katanya. Kak Reni saat itu balas dengan dia senyum aja. Nah semenjak sosok si pria ini datang Wak, Kak Reni baru sadar kalau dia dari tadi mencium aroma bunga melati yang masuk hidung kali. Jadinya ketika si pria ini berusaha ngajak ngobrol ya, makanya tuh Kak Reni senyum aja. Dan sesaat Kak Reni sudah melihat adiknya keluar dari toilet, sosok pria ini pun langsung pergi gitu. Nah waktu itu Kak Reni gak begitu memperhatikan kali nih kemana arah si laki-laki itu pergi. Karena dia trauma kalau terlalu kepo, takut-takutnya nanti malah jadi yang aneh-aneh pula lagi kan. Dan pada saat itu mereka berdua barulah Wak ngeliat jam. Ya kalian kan masih ingat tadi waktu dari rest area menuju ke Sampit kan dari jam 6 ya. Jam 6 istirahat, paling mereka 1 jam lah di sana, jam 7 lah berangkat. Harusnya paling 1 jam lagi udah nyampe Sampit. Dan kalian tahu waktu mereka ngeliat jam, mereka ngecek jam udah jam setengah 12 malam Wak. Setengah 12, 5 jam Wak. Dia diputar-putar kan di alam lain tuh 5 jam Wak. Padahal mereka ngerasa kayak 1 jam aja tadi tuh dikeliling-kelilingin. 5 jam. Dari sanalah mereka sadar kalau mereka sempat terjebak di alam lain. Dan yang paling anehnya lagi nih Wak, sisa minuman yang mereka beli di warung itu masih mereka pegang sampai sekarang. Berarti kan apa yang dialami Kak Reni sama adek ini bukan mimpi dong. Tapi alhamdulillahnya mereka sampai di Sampit dengan selamat. Dan waktu mereka menceritakan apa yang mereka alami, beberapa kerabat mereka mengatakan barangkali mobil yang kalian lihat berkali-kali ada di samping kalian itu adalah seperti ingin memberikan peringatan kalau hati-hati, atau kalau akan ada sesuatu terjadi sama kalian. Dan setelah diingat-ingat lagi, baru mungkin Kak Rena berpikir, oh ada saat kami melihat pemandangan langit yang begitu indah, kemungkinan pada saat itulah kami dimasukkan ke alam lain tersebut. Dan mereka berhasil keluar. Pada saat itu bersenggolan sama si abang-abang berdua naik motor itu, datang dari mana orang berdua ini? Kalian bisa bayangin gak sih? Minuman masih
ada, masih terbawa sama mereka ya kan. Minuman yang mereka beli tempat warung-warung ibu tuh ada. Dan pada saat mereka pulang Wak dari Sampit ke Palangkaraya, mereka kan nggak mau malam-malam lagi tuh, harus berangkat pagi kan. Mereka mengingat titik di mana waktu mereka ketemu warung itu, dan betul dilewatin, nggak ada warung itu. Masjid yang mereka tengok pun nggak ada. Ini yang ngalamin bukan sendiri. Untung nggak sendiri juga Kak Ren ini, berdua dia sama adiknya Wak. Untung selamat ya Allah Kak Ren. Kalian bisa bayangin gak sih? Udah lah ya kalau misalnya diputarin tapi jangan masuk ke alam lain gitu loh Wak. Yang aku nggak habis pikirnya itu, apa perasaan abang-abang yang lagi santai nih bawa motor berdua sama konnya, tiba-tiba datang motor dari kiri dia, motor Kak Reni sama Kiki. Dan aku rasa juga tadi Wak, bapak-bapak sama ibu-ibu yang nengokin aneh ke arah mereka yang di warung tuh, itu kayak ini siapa nih, kok kayaknya makhluk baru nih, nggak ada ininya kali nggak sih? Tapi gimana menurut kalian, ada atau tidak Wak dari Kalimantan juga yang pernah melewati jalur Palangkaraya Sampit, atau mungkin di jalur-jalur lainnya yang sudah pernah merasakan pengalaman yang sama dengan versi yang berbeda seperti Kak Reni dan adiknya? Bisa kolom komentar di bawah bisa tolong tulis di kolom komentar di bawah Pak ya. Dan sekali lagi makasih banyak Kak Reni dan Kiki, semoga kalian sehat-sehat terus. Makasih sudah menambah koleksi cerita horor kami ya. Dan buat kalian juga yang memiliki kisah horor yang gak kalah menyeramkan, bisa langsung kirim aja ke email di bawah ya Wak ya, ada di description box. Tolong ditulis rapi 5W 1H pentingnya. Oke Wak, jadi sekian aja dulu videonya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.